Mana Jawa Tengah yang disebut sebagai kandang banteng, ternyata PDIP gagal mengantarkan pasangan calon gubernur yang diusungnya untuk bisa meraih suara tertinggi. Versi hitung cepat tentunya. Kita masih menunggu bagaimana hasil penghitungan berjenjang dari KPU. Kalau tadi Bang Ruhut mengatakan hal yang seperti itu ini karena Jokowi memiliki perangkat tersendiri. Tapi tadi kita sudah dengarkan bagaimana Pak Handoko juga memberikan informasi pandangan kepada kita bahwa itu murni dari penerimaan masyarakat, ketokohannya yang begitu kuat. Nah, tadi saya sempat Prof. Kacung Marijan tidak mendengar bagian-bagian terakhir di mana Prof. Marijan ini memberikan pandangannya. Silakan untuk dilanjutkan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan menuju ke narasumber lainnya, Prof. Silakan. Tadi saya katakan bahwa bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah presiden 2 periode, apalagi baru turun, jadi pengaruhnya tentu saja masih kuat itu. Tetapi bagaimana bekerjanya pengaruh itu di masing-masing daerah sangat tergantung pada satu ketokohan yang ada, ketokohan yang didukung, kemudian juga bekerjanya mesin politik dan pemanfaatan resources yang ada, itu berbeda. Misalnya di Jawa Timur, tanpa Pak Jokowi turun pun, cawe-cawe pun bukan akan kuat dan bisa menang gitu. Tetapi di Jakarta, karena memang pemilihnya kritis, ya, apalagi juga di situ Pak Anies juga turun, saya kira pengaruh Pak Jokowi kan tidak cukup kuat sehingga kita lihat Pak RK yang didukung oleh Pak Jokowi kalah dibandingkan dengan calon dari PDIP, calonnya Bang Ruhut tadi itu. Jadi itu tergantung pada macam-macam daerah gitu, tidak bisa disamakan satu sama lain. Dan di Sumatera Utara juga demikian gitu. Bagaimanapun juga ketokohan menantu Pak Jokowi itu selama beberapa tahun terakhir ini cukup besar, juga pekerjaannya mesin politik dan resources, pemanfaatan resources juga besar. Gitu. Demikian Kak Putri. Baik Prof, banyak variabel penentu memang dan di daerah-daerah ini berbeda satu sama lain. Kita menuju ke Bang Furkon juga, bagaimana kalau tadi Prof. Marijan sudah menyinggung bahwa adanya mesin politik yang bekerja, kemudian juga pemanfaatan resources, tidak semata-mata kemudian hanya mengandalkan nama Pak Jokowi belaka. Tapi kalau dari pengamatan Bang Furkon, bagaimana melihatnya selama ini? Mesin-mesin politik yang dibawa oleh Presiden Jokowi untuk bisa mengantarkan para calon yang di-endorse-nya ini meraih kemenangan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Saya kira publik mungkin mudah-mudahan masih ingat 2 minggu lalu saya juga bicara di Apa Kabar Indonesia Malam bahwa teori kandang banteng itu sudah nggak berlaku sebenarnya. Saya menegasikannya pada saat itu dengan Taman Raya Jokowi. Justru yang berkembang saat ini adalah Taman Rayanya Jokowi. Dan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu terkonfirmasi hasilnya, tervalidasi pada hasil pemilu pilkada kali ini, di mana nyaris yang tadi semua disebut kandang banteng sudah berguguran bantengnya, ya, Jawa Tengah, ya, Jawa Timur atau Sumatera Utara atau daerah manapun. Dan itu tidak hanya semata-mata pemilihan gubernurnya, di pemilihan kabupaten kotanya nyaris mayoritas kandidat-kandidat dari PDIP juga berguguran. Jadi saya kira ini adalah senjakalanya PDIP, Mbak. Ini adalah era baru Indonesia ke depan, di mana PDIP tidak akan lagi bisa mendominasi politik Indonesia secara sepihak. Karena apa? Karena publik juga jenuh sebenarnya dengan apa yang ditampilkan oleh, mohon maaf ya, kejumawaan Ibu Megawati, pimpinan PDIP, yang sebenarnya sudah nyaris seumur hidup memimpin partai, ya kan? Yang seharusnya sudah ada demokratisasi. Nah, kita ketahui pada hari ini polarisasi politiknya kan memang berkembang ketika kemudian Jokowi menjadi satu kutub tersendiri di dalam politik Indonesia. Itu fakta ilmiah, fakta konkret yang nggak bisa ditolak. Jokowi telah menjadi sesuatu di dalam khasanah politik Indonesia. Tidak bisa diingkari. Pengingkaran terhadap hal tersebut itu denial namanya. Ya, kita ketahui ya, denial itu semacam defense mechanism, ya, mekanisme pertahanan psikologis di mana orang tidak mampu menerima kenyataan. Memang kenyataannya pengaruh Pak Jokowi itu sangat tinggi, bahkan dunia mengakui, nyaris rekor dunia, pemimpin di dunia di akhir masa jabatannya 80% approval ratingnya. Dan tentu saja approval rating itu berefek ketika digunakan untuk mengendorse kandidat tertentu. Bahwa kemudian orang mempertanyakan, kok mantan presiden harus turun endorse sih? Siapa bilang turun? Pak Jokowi memang dari dulu tidak berjarak untuk membantu proses demokratisasi di Indonesia. Pak Jokowi terbiasa turun belusukan, ya, bahkan tidak juga sungkan-sungkan masuk ke daerah-daerah yang sangat
sangat tidak biasa sebenarnya bagi presiden-presiden sebelumnya. Baik, Mas Fulkon. Ya, jadi saya kira Pak Jokowi telah membuktikan juga dirinya sebagai pemimpin 2 periode, tapi sekaligus jejak kepemimpinan Pak Jokowi itu masih sangat bisa dimaksimalkan oleh bangsa Indonesia untuk membangun bangsa ke depan. Baik, kita ke Bang Ruhut terlebih dahulu sebelum ke Prof. Hipno. Tidak ada lagi kandang banteng, yang ada Taman Raya Jokowi. Bahkan ini disebut oleh Bang Fulkon tadi senjakalanya PDIP karena publik jenuh dengan apa yang ditunjukkan oleh pemimpin dari PDI Perjuangan. Bang Ruhut. Itu kan kata si Fukron, kan? Kata si Fukron, lupa, baru hitungan, baru loh, kami menang hat-trick, pesta demokrasi. Selama reformasi, belum ada partai, dan kebetulan saya pernah di partai-partai itu. Golkar, saya pernah di Golkar, menang sekali, ibarat layang-layang putus, lambai ke tanah Medan. Partai Demokrat menang sekali, saya juga di situ loh, ya, saya juga di situ, putus. Karena itu kalau orang bilang saya kutu loncat, saya ketawa. Saya tinggalkan Golkar, saya tinggalkan Demokrat, dikala mereka menang. Nah, itulah Ruhut. Tadi tidak setuju perangkat. Siapapun yang namanya mantan presiden kemana pergi, ada perangkat. Itu undang-undang, saya ahli hukum. Semua presiden itu kalau keluar, presiden manapun, mau Pak SBY, Ibu Mega, ya Pak Jokowi, ada perangkat. Tapi disinilah kenegarawanan seorang Susilo Bambang Yudhoyono, seorang ibunda yang sangat kami cintai, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Pengaruh, mereka masih sangat berpengaruh, tapi mereka tahu jangan sampai perangkat ikut nanti. Mereka tenang, duduk menonton TV, melihat perkembangan. Ini cawe-cawe, bagi-bagi kaos. Kaos itu apa dia bawa? Perangkat yang angkat kaos itu. Bansos, siapa? Perangkat yang angkat bansos itu. Udahlah, nggak usah. Aku pun pernah seperti kalian kok dekat sama Jokowi. Kalian sekarang begitu. Saya hanya ingin mengatakan, apapun Jokowi, kalian bilang 2 periode siapa yang dukung? PDI Perjuangan. Baik, sampai situ. Salah satu saya tanya sama Jokowi. Kalian aja sekarang masih sur sama dia. Baik. Tapi kami garis tegas. Manakala sudah mengkhianati PDI Perjuangan, kami tegak lurus kepada Ketua Umum kami, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Baik, itu aja yang saya mau katakan, ya. Oke. Jadi nggak usah bisa 2 periode wali kota, gubernur, ya. Nyatanya gubernur di DKI, kalau kalian bilang pengaruh, kalah kok kami bikin. Nah, baik, tahan sampai di situ. Jadi begitu. Tahan sampai di situ, Terima Pak Ruhut. kasih. Ya. Ya, kita lihat bagaimana Prof. Hipno melihatnya. Yang pertama adalah apakah memang murni ini karena penerimaannya begitu besar dari masyarakat? Yang pertama, yang kedua, kenapa itu tidak berlaku di Jakarta, Prof. Hipno? Ya, supaya agak tenang dikit kita masuk dari akademis ya. Oke, baik. Ini karena tegang Prof. banget nih. Mantap, Jadi soal efek ini biasanya secara akademik dilihatnya, termasuk dalam komunikasi politik, itu ada faktor yang mempengaruhi dan ada faktor variabel kontrol namanya. Variabel yang mempengaruhi ini jarak dekatnya turunnya Pak Jokowi sebagai presiden 20 Oktober ke pencoblosan kan hanya 1 bulan kan, Ya. 27 November kan kemarin kan, masih dekat, jadi pengaruhnya masih kuat. Apapun resources yang dimilikinya, istilah Pak Prof. Kacung Marijan, resources kalau beliau kan perangkat nyebutnya, itu kita udah selesai di situ. Ya, jadi kedekatan ini masih ada aura di masyarakat, itu 1. 2, variabel pengaruh yang mempengaruhi seorang menang juga seperti Prof. Marijan sampaikan juga tadi. Yang di endorse-nya memang sudah mengakar di masyarakat gitu. Ya, nah ini yang tidak mengakar di masyarakatnya ya tidak menang juga. Ini yang saya sebut dengan variabel kontrol. Variabel kontrolnya ini Jakarta gitu. Kalau memang semuanya ini menang di mana-mana, ya memang efeknya betul-betul dominan. Tapi kalau ada variabel kontrol artinya ya
tidak murni endorse itu, ada variabel lain yang mempengaruhi. Buktinya Jakarta tidak kena tuh endorse gitu maksud saya. Jadi ada variabel pengaruh, ada variabel kontrol. Jadi maksud saya dengan adanya tidak efektifnya di Jakarta menjadi variabel kontrol asas endorse di tempat lain begitu. Jadi Baik. begitu cara mengukur kekuatan endorse itu gitu, Baik. di antaranya. Iya, apa yang membuat kemudian itu hanya berlaku di Jakarta? Jakarta jangan lupa pemilihnya kan tadi juga sudah dijelaskan sedikit Betul. oleh Prof. Marijan, tingkat pendidikannya tinggi. Kedua Pak RK-nya orang Bandung, orang Jawa Barat. Oke. KTP-nya pun konon masih di Bandung. Betul. Saya yakin beliau kalau nyalon di Jawa Barat, Masya Allah mungkin tidak ada tandingnya kali ya. Gitu. Jadi faktor pemilihan rasional begitu menentukan. itu satu. begitu kan? Kedua tidak mengakar di Jakartanya. Iya, yang disampaikan oleh Prof. Hipnu tadi. Iya, maksud saya begitu. Baik.